Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7 siswa-siswi SMP Negeri 1 Indramayu pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2021 ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga terhindar dari virus corona. Tak terasa virus corona atau COVID-19 telah ada di sekitar kita sudah 1 tahun lebih dan banyak menghambat aktivitas kita semua, terutama aktivitas belajar di sekolah yang belum juga kita lakukan sampai saat ini. Tapi kita tetap harus menuruti aturan ini karena bahaya yang mengancam jika kita memaksakan diri untuk tatap muka di sekolah. Sampai virus corona ini bisa kita kendalikan penyebarannya. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang judul pencegahan dan penanganan COVID-19. Selanjutnya, Bapak minta bantuannya dengan klik subscribe pada channel ini, serta jangan lupa untuk mengabsen nama kalian pada kolom komentar di bawahnya, sebagai bukti kalian menyimak video ini. Selamat melihat dan mencatat. Terima kasih. Yang akan kita bahas yang pertama adalah sejarah COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis virus baru coronavirus atau novel coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO resmi menetapkan novel coronavirus sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dampak luas COVID-19 pada berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang politik atau kebijakan pemerintah. Kebijakannya adalah yang pertama, kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak COVID-19. Yang kedua, kebijakan PSBB atau PPKM dan work from home bagi pegawai. Yang ketiga, kebijakan protokol kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bidang sosial adalah disorganisasi dan disfungsi sosial. Yang kedua, banyaknya tindakan kriminal. Dalam bidang ekonomi, yang pertama, kelangkaan barang. Yang kedua, melemahnya sektor pariwisata. Yang ketiga, angka kemiskinan dan pengangguran atau PHK meningkat. Selanjutnya, dampak dalam bidang budaya adalah kebiasaan baru bermasker, social distancing, penggunaan daring dalam belajar dan bekerja. Apakah coronavirus itu? Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nm. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent seperti ether, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiatetat, dan kloroform kecuali chlorhexidine. Selanjutnya, bagaimana penularan COVID-19? COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air atau kita sebut air liur dengan diameter lebih dari 5-10 mikron. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat atau dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa atau mulut dan hidung atau konjungtiva atau mata.
Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Selanjutnya, gejala COVID-19. Yang pertama adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Yang kedua, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan, atau ruam kulit. Orang yang lanjut usia atau lansia dan orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Selanjutnya, bagaimana kewajiban yang dilakukan oleh perorangan atau manusia dalam menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kewajiban yang dilakukan para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, menyediakan sarana cuci tangan atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Yang ketiga, mengupayakan identifikasi atau penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja. Yang keempat, mengupayakan pengaturan jaga jarak. Yang kelima, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala. Yang keenam, melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19. Dan yang terakhir, fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selanjutnya, agar kebijakan penanganan COVID-19 ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya sanksi administratif. Di sini bagi perorangan sanksinya berupa teguran lisan atau teguran tertulis, pengucapan dan atau menghafal, yang pertama Pancasila atau menyanyikan lagu nasional, dan atau nama-nama presiden atau nama-nama tokoh perjuangan Republik Indonesia. Yang ketiga, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja, dan atau memberikan amal berupa uang kepada fakir miskin yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, denda administrasi sebesar paling banyak Rp10.000. Selanjutnya, sanksi administratif bagi pelaku usaha atau pengelola tempat fasilitas umum. Yang pertama, teguran lisan atau teguran tertulis. Yang kedua, denda administratif paling sedikit sebesar Rp50.000 dan paling banyak Rp50 juta. Penghentian sementara operasi usaha dan pencabutan izin usaha. Demikian materi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 ini Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa dipahami dan kita semua terhindar dari virus corona ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dapat berjalan kembali dengan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.